Saya akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Tangis Malin Kundang sambil memegangi lengan yang terluka. Ternyata ia lagi-lagi dipatuk ayam milik Datuk Firman. Bunda membersihkan luka Malin dengan sabar. Kali ini luka Malin cukup parah. Bunda Malin Kundang yang bernama Mande Rubaya membalut luka Malin menggunakan perban. Malin, jangan lagi-lagi kau mengejar ayam jago itu ya. Semenjak kamu tidak punya ayah, harapan Bunda cuma kamu, Malin. Nasihat ibunya. Namun, Malin hanya mengangguk pelan sambil menyeringai. Semenjak Malin tidak punya ayah, ibu Malin selalu bekerja keras untuk menghidupi Malin. Ia sering membantu para nelayan membongkar hasil tangkapannya. Terkadang juga Malin ikut serta. Di sana, ia bertemu dengan Saudagar Ali. Saudagar Ali merupakan salah satu orang terkaya di tempat tersebut. Saudagar Ali telah menganggap Malin sebagai anaknya sendiri. Ia mengajarkan Malin cara berdagang dan mengemudikan kapal. Bagi Saudagar Ali, Malin bukan hanya cerdas, namun juga dewasa, beda dari anak pada umumnya. Saat Malin telah beranjak dewasa, Saudagar Ali pun mengajak Malin untuk berlayar ke negeri seberang. Malin pun berpamitan dengan ibunya. Bunda, izinkanlah saya, Saudagar Ali mengajak saya untuk berlayar ke negeri seberang. Dan jika saya sukses, saya akan membawa Bunda ikut serta. Tak kerasa pun, ibu Malin pun mulai meneteskan air mata. Malin, Bunda tidak bisa menghalangimu, nak. Bunda tahu harapan besar kamu itu. Nah, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, yang dimana Malin akan berlayar ke negeri seberang. Rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan. Saat Malin sedang melamun, tiba-tiba kapal berhenti seperti menabrak sesuatu. Malin pun mendengar suara berisik dari arah bawah kapal. Saat Malin menengok, ia melihat segerombolan orang membawa pedang ingin menaiki kapal tersebut. Perasaan Malin pun tidak enak. Waduh, mereka adalah pasti para perampok. Aku harus sembunyi dari sini. Beruntungnya, Malin melihat sebuah keranjang bambu yang cukup besar untuk ia bersembunyi dalamnya. Perasaan Malin pun benar. Para perampok tersebut langsung menaiki kapal, membunuh Saudagar Ali beserta anak buahnya. Mereka mengobrak-ngabrik peti, mengambil emas serta harta milik Saudagar Ali. Malin pun selamat, dikarenakan para perampok tersebut tidak tertarik pada keranjang bambu. Saat para perampok itu pergi, Malin pun keluar dari tempat sembunyiannya, mengemudikan kapal mencari daratan terdekat. Di sana, ia langsung menceritakan semuanya kepada warga sekitar. Mereka pun bergotong royong menguburkan jasad Saudagar Ali beserta anak buahnya. Karena Malin tidak tahu harus pergi kemana, Malin pun tinggal di sana. Di sana, Malin sering membantu para warga mengangkut barang-barang mereka untuk dipindahkan ke tempat lain. Sehingga Malin sering mendapatkan upah dari para warga tersebut. Malin pun menjadi pemuda kaya raya, sehingga ia dapat membeli kapal yang lain. Ia pun menikahi seorang gadis cantik yang merupakan anak tetua tempat tersebut. Karena Malin tahu bahwa istrinya adalah dari keluarga terpandang, Malin pun merahasiakan identitas orang tuanya. Saat istrinya bertanya, Malin sering menjawab bahwa ayahnya adalah Saudagar Ali dan ibunya telah meninggal sejak dari ia kecil. Pada suatu hari, Malin mengajak istrinya untuk berlayar. Namun, entah kenapa, nahkoda kapal tersebut mengarahkan Malin ke kampung halamannya dulu. Saat telah mencapai bibir pantai, Malin pun tersadar. Waduh, bukankah ini kampung halamanku dulu? Bisik Malin sambil cemas. Saat Malin ingin menyuruh nahkoda kapal untuk berbelok arah, istri Malin pun berteriak kegirangan. Sayang, lihat, di sana ada para nelayan sedang membongkar tangkapannya. Aku ingin sekali membeli ikan tersebut.
Malin pun tidak bisa menolak keinginan tersebut. Mereka pun menuruni kapal. Minggir, minggir, Saudagar Malin ingin lewat. Ibu Malin pun tidak sengaja mendengar tersebut. Malin, apa kau tidak salah dengar? Mata wanita tua itu mencari-cari. Hatinya mulai berdesir. Ya, benar, itu Malin anakku. Karena ia tidak bisa menahan dirinya, ia pun berlari ke arah Malin dan memeluknya. Malin, Malin kundangan aku. Malin pun tak siap dengan keadaan tersebut. Istri Malin pun menanya dengan heran kepada Malin. Malin, bukankah kau bilang bahwa ibumu telah meninggal sejak dari kamu kecil? Malin pun langsung cepat-cepat melepaskan diri dari pelukan. Hei kau wanita tua, siapa kau berani mengaku sebagai ibuku? Malin, Malin kundangan aku. Apakah kau sudah lupa dengan putramu sendiri, nak? Istri Malin pun mencoba menengahi keadaan tersebut. Hei kamu ibu, apakah kau bisa membuktikan bahwa Malin ini adalah anakmu? Ya, tentu saja. Lihat saja lengan kanannya. Terdapat luka karena dipatok ayam batuk, Firman. Saat istri Malin melihat lengan kanannya, ternyata benar terdapat bekas luka di sana. Istri Malin pun bertanya dengan sedih. Sayang, kenapa kau tega mengingkari ibumu sendiri? Malin pun mencoba membela dirinya. Sayang, percayalah aku, wanita tua ini hanya mengaku sebagai ibuku. Dan ia tahu bekas luka ini, karena semua orang juga tahu bekas luka ini. Malin pun mengajak istrinya untuk pergi dari tempat tersebut. Ibu Malin pun bersimpuh depan kapal. Malin, Malin kundangan aku. Jangan tinggalkan bundamu lagi, nak. Bunda sangat merindukan kamu. Korban bunda, jangan kamu, Malin. Malin hanya menatap sinis ke arah ibunya, lalu mengecuhi ibunya. Hei kau wanita tak tahu diri, masih beraninya kau mengaku sebagai ibuku. Malin pun pergi dari tempat tersebut. Hati wanita tua itu mulai hancur. Tanpa tersadar ia mengucapkan doa. Ya Tuhan, sadarilah anakku. Ia lupa siapa yang melahirkan dia dan menyusui dia. Seketika pun langit menjadi hitam. Angin berhembusan kencang. Petir menggelegar. Duar, 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 duar. Seketika pun petir menyambar dan kaki Malin. Duar. Seketika Malin tidak bisa menggerakkan kakinya. Istri Malin pun berteriak kepanikan. Sayang, kenapa dengan kakimu? Nampaknya tubuhmu akan berubah menjadi batu. Bukan hanya kakinya saja, namun perlahan demi perlahan tubuh Malin ingin berubah menjadi batu. Malin pun sadar bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Malin pun meminta permohonan dari ibunya. Bunda, maafkanlah anakmu ini. Tolong aku, Bunda. Bunda. Teriak Malin. Tapi semua itu terlambat. Tubuh Malin berubah menjadi batu sepenuhnya. Istri dan ibunya pun memeluk Malin sambil menangis. Konon katanya, patung yang menyerupai Malin Kundang ini masih dapat ditemui di pesisir Pantai Manis, bagian selatan Sumatera Barat, Kota Padang. Nah, pesan moral yang dapat dipetik dari sini yaitu tidak boleh durhaka dengan orang tua. Sekian, terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan cerita Malin Kundang. Terima kasih.